semua, welcome to Teens Online Service. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Jangan canggung ya dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengarkan bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Teens Online Service bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Selanjutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer lewat rekening di bawah ini. Komsel masih berjalan seperti biasa sesuai dengan kesepakatan komsel kalian masing-masing, bisa via online ataupun offline. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan kalian untuk join dalam komsel online ataupun offline. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Lanjut ke acara selanjutnya ya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Nah, sebelum saya mulai sharing hari ini, saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Menurut kalian, apa sih arti kata aman? Menurut KBBI, aman itu artinya bebas dari bahaya, bebas dari gangguan seperti pencuri, hama, dan sebagainya, terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, misalnya simpan di tempat yang aman. Terus arti kata aman pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko. Kata aman juga berarti tentram, tidak merasa takut atau khawatir. Pertanyaannya adalah, apakah kalian yang ada di rumah merasa aman? Mungkin sebagian dari kalian merasa, oke, aku merasa lumayan aman. Beberapa mungkin bilang, lagi serem, aku lagi nggak merasa aman nih terhadap virus corona, merasa nggak aman nih, kerjaan aku lagi nggak aman, banyak resiko, banyak ketakutan, kekhawatiran. Mungkin ada yang lagi di posisi perasaannya nggak aman. Kalau itu Anda yang merasa lumayan aman atau bahkan lagi merasa sama sekali tidak aman, aku harap sharing hari ini bisa menguatkan kita semua. Semua orang kepingin aman, benar nggak? Yang setuju kasih emoticon hati atau katakan yes. Semua orang kepingin aman, benar nggak? Secara fisik kita kepingin aman, kita kepingin terbebas dari penyakit, secara relationship, secara keuangan. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tahu bahwa Bapa di surga menjagai kita supaya kita bisa merasa aman, supaya kita tidak khawatir dan tidak hidup dalam ketakutan. Kita buka sama-sama di kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini hal yang disampaikan Tuhan buat kita semua, yaitu, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, di kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, dari dua kutipan ayat di atas, kita lihat, jadi ditulis dengan timeline yang berbeda dan penulis yang berbeda. Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, itu sekitar 700 sampai 680 sebelum Masehi. Dan kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa di abad ke-8 atau abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, berbeda waktu, tempat, dan berbeda penulis. Ini membuktikan bahwa pernyataan Tuhan tidak akan berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan akan menyertai kita. Katakan amin. Kita perlu tahu, aman bukan berarti tidak akan ada masalah atau bencana.
aman dari Bapa di surga, artinya dimanapun kita berada, apapun kondisi dan situasi kita, mau kita di atas gunung atau di bawah lembah, dimanapun kita berada, ketika kita senang, ketika kita sedih, ketika kita susah, ada Bapa di surga yang jagain kita, ada Bapa di surga yang menyertai kita. Kita lihat ketika murid-murid dan Yesus waktu itu ada di kapal. Ceritanya di kitab Lukas ayat yang ke-8, waktu itu tiba-tiba ada badai besar, padahal di kapal tersebut ada Tuhan Yesus. Ketika kita berjalan dengan Yesus bukan berarti tidak ada masalah atau bencana. Yes, masalah bisa ada, badai bisa datang menerpa, tetapi berjalan bersama Yesus kita nggak perlu khawatir, sebab Ia menjaga kita, melindungi kita, karena Dia adalah Tuhan yang mampu menenangkan badai. Katakan amin. Nah, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buihnya air, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Di Mazmur 46 ayat yang ke-1-3. Daniel ketika ada di tengah-tengah singa, bukan singanya yang dibuat Tuhan mati atau snap tiba-tiba menghilang, tapi Tuhan menyertai Daniel di tengah-tengah singa sehingga si singa tidak menyentuh Daniel. Keren banget kan Tuhan kita? Ia mau loh ada dan menyertai kita yang gak sempurna. Gak cuma Daniel yang ada di dalam gua singa, tapi kita pun dimanapun dan apapun situasi hidup kita, Tuhan gak langsung menghilangkan atau memusnahkan semua permasalahan kita, tapi Tuhan ada di sana menyertai kita sehingga masalah itu tidak akan mengganggu kita. Keren banget Tuhan kita. Dia tuh mau menyertai kita yang gak sempurna, dan cuman buat menjagai kita biar kemenangan ada di tangan kita, supaya kita selalu berkecukupan, supaya kita itu tidak jatuh sampai tergeletak. Tuhan itu ada menyertai kita selalu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kadang-kadang kita merasa nggak tenang? Kenapa sih kadang-kadang kita suka khawatir sendiri? Siapa sih yang bikin kita merasa nggak aman? Jawabannya adalah iblis. Dia berusaha ngambil rasa aman, ngambil rasa damai sejahtera dari kita dengan cara apa? Supaya kita itu tidak merasakan keamanan, rasa aman yang Tuhan sudah kasih buat kita. Dengan cara apa sih iblis mengambil rasa aman dari hidup kita? Dia masukkan ke dalam pikiran-pikiran kita segala kelemahan kita, segala kekurangan kita, segala sesuatu yang bakal bisa mengganggu kita, dia masukkan ke dalam pikiran kita. Contoh, misalnya, Sally, hari ini kamu berbuat dosa. Tuhan tuh lo nggak sayang sama kamu. Sally, kamu tuh lo nggak layak dapat perlindungan Tuhan, nggak layak jalan sama-sama Tuhan. Itu yang iblis tanamkan di otak kita, di dalam pikiran kita. Kabar baiknya adalah, yes, kita itu memang nggak layak, tapi Tuhan yang melayakkan kita. Katakan bersama-sama, Tuhan yang melayakkan kita. Tuhan sendiri yang mau melindungi kita. Ia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Katakan amin. Nah, jadi sekarang gimana dong caranya supaya kita bisa melawan iblis dengan mengetahui kebenaran? Yaitu yang pertama, firman Tuhan. Kita perlu baca firman Tuhan setiap hari, karena peperangan di dalam hidup kita itu terjadi setiap saat. Kalau kita mau perang, kita tuh harus bawa pedang yang panjang. Kalau kita nggak baca firman Tuhan setiap hari, kita cuma tahu tentang firman Tuhan, kita tuh kayak bawa pisau kecil untuk berada di medan perang. Firman Tuhan itu ibarat kita bawa pedang panjang untuk melawan iblis-iblis. Jadi jangan lupa untuk membaca firman Tuhan setiap hari, karena setiap hari kita melakukan peperangan. Yang kedua, lakukan bagian Anda yang Anda bisa lakukan. Yes, kita perlu jadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Yang dimaksud melakukan bagianmu bukan berarti corona gini terus kita nantang keluar nggak pakai masker, langsung kerja, nggak jaga kebersihan, nggak bawa hand sanitizer, jarang cuci tangan. No, bukan itu yang Tuhan mau. Yang dimaksud adalah kita tuh perlu melakukan bagian kita, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita perlu melakukan semuanya, tapi tetap menjaga kebersihan, menjaga protokol kesehatan. Kita perlu jadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Kita perlu untuk tetap bekerja meskipun secara online. Kita perlu belajar hal-hal yang baru. Kita perlu menjaga kesehatan seperti berolahraga. Terus kita juga bisa melayani di komsel atau di gereja, baik secara online ataupun onsite, tapi tetap jaga protokol kesehatan.
percaya bahwa Tuhan tetap jagai kita dan kita cuman perlu lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, percaya janji Tuhan, ya dan amin. Katakan bersama-sama, percaya janji Tuhan, ya dan amin. Yes, kita cuman perlu percaya, ingat janji Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita lihat sama-sama di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Jangan khawatir. Di situ dikatakan jangan khawatir. Burung di udara Dia pelihara, Dia kasih makan. Bunga di padang Dia hiasi. Katanya bajunya lebih bagus dari bajunya raja-raja. Apalagi kita anak-anaknya, Tuhan tuh pasti sediakan buat kita, Dia yang mencukupkan kita. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia adalah Tuhan yang selalu ada buat kita dan selalu menjaga kita setiap saat. Kita lihat di Yakobus 1 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bayangin, ketika kita bisa melalui semuanya dengan iman dan kita terus bertekad dengan Tuhan akan menjanjikan kita mahkota kehidupan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi jangan khawatir karena Tuhan sudah mempunyai rencana dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik buat setiap kita yang percaya kepadanya. Thank you semuanya. God bless you.